Pemirsa, TV One terus menjaring kaula muda untuk bergabung dalam program pendidikan jurnalis Kampus One. Saat ini Kampus One batch ke-7 diselenggarakan untuk mendidik jurnalis-jurnalis andalan. Kali ini bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya, lantas bagaimana jalannya acara Kampus One pemirsa? Ada Agita Mahlika akan mengabarkannya untuk Anda. Agita, silakan. Iya, selamat sore Andromeda dan juga Tisa. Betul sekali bahwa hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena hari ini merupakan pembukaan Kampus One Batch 7. Sebagai informasi, Tisa, Andro dan juga pemirsa, Kampus One ini merupakan program yang akan menghasilkan jurnalis TV One yang berkualitas. Jadi memang jurnalis TV One ini tidak bisa sembarang orang, tapi harus melalui serangkaian proses seleksi, serangkaian proses tahapan, dan bahkan ada juga pelatihannya selama 1,5 bulan. Nah, hari ini sudah ada belasan pria dan juga wanita yang akan menjalani pelatihan. Lantas seperti apa pelatihannya dan bagaimana kualifikasi mereka? Kita akan langsung tanyakan kepada GM News Gathering and Daily TV One. Ada Bapak Ecep Yasa atau Bapak Ecep S. Yasa. Kang Ecep boleh bergabung bersama kami. Selamat sore Kang Ecep. Boleh ke arah sini Kang Ecep. Kang Ecep, ini kan hari ini merupakan pembukaan dari Kampus One Batch 7. Jadi seperti apa sebenarnya kualifikasi yang nanti akan dibutuhkan untuk para jurnalis atau calon jurnalis ini, Kang? Ya, pertama saya ingin ucapkan selamat buat adik-adik yang berhasil setelah melakukan serangkaian tes dari ribuan orang yang mendaftar ke TV One. Hebat dong ribuan. Sekarang tepuk tangan buat adik-adik ya. Dan sekarang sudah lolos di 16 orang. 16 orang ini memang kita fokuskan di program Kampus One yang akan menjalani masa pendidikan. Dan nanti di ujung pendidikan akan ditentukan apakah yang bersangkutan memenuhi kualifikasi dan lolos sebagai jurnalis TV One atau tidak. Nah, kualifikasinya tentu saja sangat banyak, tapi satu di antaranya paling tidak memiliki kualifikasi pemahaman tentang pengetahuan umum ya yang terjadi atas serangkaian peristiwa, isu dan yang berkaitan dengan hal-hal jurnalisme. Mereka tidak harus dari jurusan jurnalistik, ada yang dari jurusan bahasa Inggris, ada yang dari jurusan teknik, ada yang dari jurusan macam-macam gitu, bahkan yang dari jurnalistiknya hanya 1-2 aja. Tetapi nanti kurikulum yang akan kita bikin di sini adalah yang paling menentukan apakah dia akan lolos kualifikasi seperti Agita halnya, karena Agita juga adalah produk dari Kampus One, atau tidak nantinya. Nah, waktu yang akan menjawab, mereka akan mampu melewati serangkaian fase itu atau tidak. Oke, waktu yang akan menjawab karena mereka juga masih akan dites lagi, masih ditentukan lolos atau tidak. Ini kan nanti akan ada banyak peristiwa yang tentunya akan diliput. Seperti kita lihat, kita tahu nanti di tahun depan akan ada pemilu dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Jadi seperti apa yang nantinya bisa dihasilkan dari Kampus One atau para calon jurnalis ini, Kak? Ya, mereka akan menjadi ujung tombak TV One nanti di lapangan seperti halnya yang lain-lain gitu ya. Mereka harus dengan cepat melakukan adaptasi dan pemahaman tentang bagaimana misalnya pemahaman tentang politik, tentang pemilu, tentang hukum, tentang hal-hal yang lainnya yang secara cepat bisa mengadaptasi, menambah pengetahuan dan memperluas pergaulan atau networking. Dan lalu kemudian juga ini yang tidak kalah penting karena sebagai seorang jurnalis TV dia harus cepat adaptif dengan public speaking, berbicara di depan publik. Tetapi bedanya ini adalah berbicara di depan kamera kepada publik. Kalau public speaking kan berbicara di depan orang banyak. Dia berbicara dengan orang banyak tetapi lewat medium bernama televisi. Nah, mereka harus segera adaptif melakukan proses itu. Kalau tidak kan ini jurnalis TV sekali lagi karena jurnalis TV memang dituntut untuk melakukan live report yang baik, siaran yang baik di layar kaca, memberikan informasi yang baik, yang benar, yang akurat, yang tidak hoax, yang terverifikasi dan sejumlah unsur lainnya yang memenuhi produk jurnalisme. Terima kasih. Pemilu termasuk salah satu yang akan menjadi concern kami. Walaupun mereka punya waktu tidak panjang sampai ke Februari di bulan-bulan ini, tetapi mereka harus segera adaptif dengan segala pemahaman, dengan segala pengetahuan tentang pemilu. Dan karena mereka akan diterjunkan ke partai politik, ke calon presiden, ke kepala daerah. Dan kalau tidak bisa beradaptasi, mereka akan kena terminate
dan tidak diloloskan sebagai jurnalis TV One. Begitu. Terima kasih Kang Ecep, dan pemirsa, ini program ini juga didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu kita juga langsung akan berbincang dengan Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemnaker, Bapak Muhammad Ali, boleh bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ini kan pertama kali program Kampus One Batch 7 ya, tapi sebenarnya sudah ada kerjasama juga dari Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan TV One. Seperti apa kemudian harapannya dari program vokasi khususnya untuk Kampus One Batch 7 ini? Siap. Pertama-tama tentu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada TV One atas kemitraan yang terbentuk. Ini adalah salah satu model pelatihan yang diperkenalkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Pelatihan Vokasi kami di Bandung untuk memastikan keluaran dari pelatihan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri. Jadi kalau yang konvensional kita laksanakan pelatihan itu di balai, kalau ini langsung dilaksanakan di industri, dilatih oleh kawan-kawan yang memang berpengalaman di bidang itu, dan harapannya output dari pelatihan itu sesuai dengan apa yang betul-betul menjadi keinginan dari industri itu sendiri. Dengan demikian harapannya tentu setelah selesai bisa diambil oleh industri untuk bekerja seperti itu. Ya. Harapkan demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Ali, dan pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat langsung ini dia teman-teman yang tentunya nanti akan mengikuti program pelatihan. Halo, boleh lambaikan tangan. Nah, ini dia pemirsa, para calon yang akan tentunya jika lolos akan menghiasi layar kaca Anda. Kita boleh tanya ya, salah satu. Boleh berdiri mbaknya dengan Mbak siapa? Celia Ivanka. Mbak Celia, ini kan kita mau tanya ya, sudah lolos, akan siap mengikuti program pelatihan, program vokasi. Kenapa sih ingin jadi jurnalis, Mbak? Oke, karena jurnalis kan menjadi salah satu passion saya juga, dan saya rasa bahwa jadi jurnalis itu kita harus butuh pengalaman yang luar biasa di lapangan nantinya, pengetahuan yang luar biasa untuk nantinya kita bisa menginformasikan informasi yang akurat ke pemirsa. Oke, nah kira-kira nih nanti kan ketika Amin ya lolos, akan ingin meliput ke apa aja sih, mungkin wawancara narasumber atau mungkin peliputan, medan peliputan seperti apa yang diinginkan nantinya? Oke, karena tadi sudah disebutkan juga bahwa nanti kita dari Kampus One ini akan terjun langsung ke pemilu tahun 2024 nanti. Jadi kami sangat antusias, saya sendiri sangat antusias untuk nantinya memberikan kabar kepada pemirsa terkait dengan pemilu berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Celia dan juga teman-teman, selamat berjuang, selamat mengikuti pelatihan, dan itu dia Tisa dan juga Andromeda, bagaimana kemudian program Kampus One Batch 7 akan menghasilkan jurnalis TV One yang tentunya bisa memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat. Sementara demikian, Andro dan Tisa kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika atas laporan Anda.